Tapi balik lagi ya, hati kecil gue itu ikutin hati kecil gue kayak nggak selamanya uang bisa membelikan lo kebahagiaan. Tapi uang bisa beli apa yang lo mau, yang bisa bikin lo bahagia. Tapi ketika lo menghabiskan hidup lo dengan laki-laki yang lo nggak suka, gimana lo bisa sayang gitu? Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Halo Olga cantik. Halo Afta seksi. Oh, ya bete. Ikut. Udah. Nanti penonton gue malah gak jadi nonton sampai selesai. Nonton video yang lain nanti contohnya. Oke. Gimana tadi kesini perjalanannya? Puji Tuhan kayak dipermudah aja sih. Dipermudah ya? Hujan deras kan? Iya hujan deras. Hujan Tapi deras. walaupun badai datang silih berganti, gue bakalan tetap kesini sih. Oke. Becek becek. Basah gak tadi? Kuyup gak? Becek sih iya. Mau basah tapi gak jadi. Gak jadi. Karena tanggung ya. Tanggung. Gimana sih? Kentang kalau kata anak sekarang. Harus kuat iman. Saya orang beragama, tidak boleh. Oke, sama. Gue juga beragama. Oh beragama. Tapi kadang suka melenceng ya Manusiawi biasa masih itu. Belajar. Karena kita kan bukan malaikat gitu loh ya. sekali. Yang tidak melakukan dosa sama sekali. Dan kita diberi nafsu oleh Tuhan. Jadi ceramah gue. Oke Olga. Makasih loh udah diundang datang ke sini. Ya, gue yang makasih lu udah datang ke sini karena lu katanya mau bercerita tentang dan gue interest dengan cerita seperti itu. Betul-betul gue tertarik sama cerita itu sebenarnya. Sekalian gue mau memanfaatkan momen ini sebagai momen untuk gue minta maaf atau konfirmasi terhadap keluarga mantan pasangan. Dan masa lalu lu ya, untuk masa Karena lalu. gue mau berdamai dengan masa lalu gue dan gue mau mulai semuanya damai-damai aja seperti tato gue yang di sini tuh ya kan. Oke. Peace ya. Peace ya, damai, cinta damai. Oke. By the way, kan gue dengar cerita lu tuh bahwa lu dulu pernah dijodohkan. Benar sekali. Sama orang tua lu ya kan? Oke. Menurut lu perjodohan itu salah atau benar? Mungkin niat orang tuanya benar kali ya coy. Tapi kan balik lagi yang ngejalanin, yang ngalamin kan kita sendiri. Gue individualnya, yang orang tua gue tuh kadang gak tahu. Dan gue gak bisa cerita semua-muanya sama dia. Jadi balik lagi ya, gue gak bisa bilang itu baik dan benar. Mungkin niatnya orang tua baik, tapi balik lagi ke diri kita belum tentu baik. Itu sih. Tapi kan tetap lu waktu itu menurut lu kan salah perjodohannya. Maksudnya bukan salah, kurang dibenarkan lah di perjodohan itu ya. Tapi kenapa lu dulu waktu itu mau untuk perjodohan? Jadi panjang ceritanya. Gue dengerin dah. Gue jujur aja tak gagal menjadi anak yang baik. Oke. Dengan gue menikah dengan pilihan orang tua gue, mungkin gue bisa memperbaiki diri gue, keluarga gue. Tapi ternyata itu salah. Gue udah coba menjalani itu kurang lebih 1 bulan setelah pernikahan, dan sebelum pernikahan gue memang punya pacar lain selain dia. Yes, gue pacaran sama dia mungkin udah bertahun-tahun lah sama mantan gue ini. Berarti mantan lu tuh waktu itu ditinggal nikah sama lu? Iya, bahkan pilihan bokap gue sama bokap gue tuh datang ke dia, tolong jauhin Holga karena Holga mau nikah dengan pilihan saya. Dan gue pernah bilang sama mantan gue itu tolong bawa kabur gue. Oke, tapi waktu itu tidak terjadi. Tidak terjadi coy, karena apa? Dia bilang ke gue, udah kamu nikah aja, kamu punya anak 1, terus cerai bagi harta gono gini, kamu nikah lagi sama aku. Lah enak banget, kamu punya otak coba lu. Itu cowok macam apa seperti itu? Makanya dari situ gue nilai ini cowok bukan cowok baik-baik. Cowok baik berarti ya, bukan cowok-cowok baik lah untuk lu ya. Akhirnya lu mengiyakan menikah tersebut gitu ya. Karena gue pengen membahagiakan kedua orang tua gue. Gue berusaha untuk mengkorbankan kebahagiaan gue sendiri. Siap. Cocok di gue. Cocok, maksudnya gue setuju dengan kayak itu gitu ya. Mungkin dengan gue nikah bakalan bisa memperbaiki masa depan gue, dan gue bisa membahagiakan kedua orang tua gue. Poin pertamanya gue mau bahagiain orang tua gue. Karena di situ momennya almarhum papa sebelum papa meninggal. Jadi papa itu udah kena penyakit serangan jantung lah, yang kita nggak tahu kapan dia meninggal. Setidaknya dia bisa melihat anaknya tiga-tiganya menikah. Oh lu bontot? Yes. Oke, terus? Akhirnya ya gue
gue iyakan lah itu karena si mantan gue ini tajir, apa yang nggak bisa dia bikin dalam sehari semalam tak. Oke. Oh, tajir lah intinya, orang kaya lah ya. Iya, dia bilang oke, besok tanggal sekian kita nikah ya honey. Oh gitu, oke. Karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun bokap gue. Kayak gue pengen sesuatu yang spesial di hari ulang tahun bokap lo. Ya, mungkin bokap gue di sana anak gue. Setidaknya gue tidak mempermalukan keluarga gue untuk kesekian kalinya. Lu udah pernah nyoba lah untuk membagian orang tua ya. Dan pernikahan gue pun ya gak nyusahin orang tua gue. Karena mungkin dari keluarga gue pun gak keluar uang sepeser pun dengan pernikahan yang mewah 2 kali resepsi tak. Tajir dan gue dikasih mobil sport itu 2 siapa ya? Seriously? Iya, gue dibeliin rumah, dibeliin apartemen. Tapi setelah gue pisah dari dia, gue balikin semuanya. Maksud gue kan gak munafik lah ya. Cewek itu kan pasti nyari uang lah ya. Maksudnya cowok ngelihat cewek dari fisik, tapi cewek kan ada istilah seperti ya, cewek melihat cowok dari uangnya gitu, dari materi. Terus kenapa kan itu kalau dilihat dari sisi cerita lu tadi, itu mantan suami lu itu udah benar-benar tajir dong. Kenapa lu maksudnya milih pisah gitu loh? Gue umur 19 tahun tak. Seriously lu nikah dulu umur 19 tahun dijodohin? Dan hidup gue mungkin di masa gue SMA, gue tuh gagal untuk ijazah SMA aja gue gak punya tak. Karena gue sempat masuk penjara selama 40 hari gue kerja di dunia malam. Di suatu klub yang ada striptisnya, yang ada prostitusinya, yang ada pijit plus-plusnya. Gue pikir gue bakalan bisa keluar dari penjara 1 atau 2 kali 24 jam. Ternyata gue 40 hari di penjara, di Polres lagi. Itu kan maksudnya keadaan lu lagi crowded ya. Maksudnya lah, mohon maaf sebelumnya. Maksudnya lu kan udah terbiasa dengan dunia malam dan otomatis kan lu di dunia malam kan nyari uang intinya kan, nyari uang kan. Ya itu yang gue bingungin, kenapa ketika lu menikah dengan dia yang otomatis uangnya banyak lah ya. Kenapa lu tidak bahagia? Kan itu goals lu nyari uang gitu loh. Kenapa lu tidak bahagia? Bener. Tapi balik lagi ya, hati kecil gue itu ikutin hati kecil gue. Kayak gak selamanya uang bisa membelikan lu kebahagiaan. Tapi uang bisa beli apa yang lu mau, yang bisa bikin lu bahagia. Tapi ketika lu menghabiskan hidup lu dengan laki-laki yang lu gak suka, gimana lu bisa sayang gitu. Lu bangun tidur lihat dia gak ngapa-ngapain aja lu gak suka. Apalagi lu lihat dia mau tidur bareng sama lo. Bahkan dia bisa komplain ke orang tua lo, papa Tasya kenapa ya aku ajak bermesraan gak mau. Dia bisa komplain ke almarhum bokap gue seperti itu. Sedangkan gue anak bontot yang kayak, gue 19 tahun coy, lu ngapain ngomongin masalah ranjang ke bokap gue. Notabene bokap gue berpendidikan gitu. Maksud gue ya itu gak bisa dipaksain. Memang katanya cinta bisa datang beriring berjalannya waktu. Tapi idealisnya gue dan yang gue rasakan itu gak bisa. Karena dia mungkin support gue secara materi. Tapi support gue ke pendidikan. Gue mau kuliah aja dilarang. Gue mau main berteman. Sedangkan di umur gue yang 19 tahun. Lagi pengen-pengennya main lah ya. Mungkin kalau saat ini gue ditemukan dengan orang yang sama, hampir sama, mau ngajakin nikah, ya mungkin gue bakalan terima. Tapi kalau di saat itu gue gak bisa terima. Apalagi sebelumnya gue udah punya pasangan yang gue sayang banget sama dia. Ya di umur segitu terlalu idealis lah ya, realis kayak nonton lihat tuh. Yang penting gue sayang sama lu, ya udah jalanin gitu ya. Ya oke lah. Gue nggak bisa memilih gue harus lahir dari mana, dan gue nggak bisa nentuin jalan hidup gue kayak gimana. Tapi ya itulah part bagian dari gue yang gue nggak bisa tutup-tutupin, dan cuman di sini gue berani cerita terbuka. Serius lu baru cerita sini. Iya mungkin orang-orang terdekat gue pernah dengar ini, tapi cuman nggak semuanya lah ya. Maksudnya nggak di record. Ya mereka cuman cuman sebatas curhat. Tapi lu sekarang nggak ada masalah ya untuk di record ya? Enggak sih, gue nggak masalah karena gue pengen orang tua gue, keluarga gue pun tahu isi yang hati lu. Ya kan kebanyakan apa yang gue rasa. Betul. Dan gue pengen ini pelajaran buat orang tua di luar sana, buat teman-teman gue yang ada di sana, mungkin dia dijodohin ya. Menurut gue ikutin apa kata hati lo sih. Itu gak bisa dipaksain coy. Apalagi lo tidur cuman sebatas uang dong. Oke. Tapi lo gak ngerasain enak buat apa? Gak tahu, gue belum bercoba. Oke. Berarti kan intinya tidak semua wanita itu cuman mikirin uang aja kan. Ada cinta juga di situ yang harus dijalankan dalam pernikahan. Nah, gue penasaran deh. Waktu lu nikah dulu, itu gimana? Kehidupan rumah tangganya seperti apa sih?
Karena gue nggak suka ya, jadi gue nggak lebih suka spend time bareng dia. Enggak, pasti gue hindarin. Oke. Kayak misalkan kan karena dia mobile ya, pindah-pindah keluar kota. Karena dia kerja di mana gue kurang Businessman paham lah ya. Terus kalau dia lagi di Jakarta, oke lah gue temenin sehari 2 hari, gue cabut. Gue punya kosan tak saat itu. Oh, lu jadi ngekos dia juga? siapin gue tinggal di apartemen. Dia beliin gue mobil, dia beliin gue apapun yang gue mau, kayak ya di badan gue tuh ya berlian, anting, cincin, gelang, ya dia beliin. Tapi selebihnya itu ya gue punya cari pasangan lain tak. Wow, lu cheating. Itu dalam pernikahan? Iya. Seriously? Iya, karena pernikahan gue bukan secara apa ya sebutannya, administrasi negara. Enggak sah sama sekali. Oh, karena gue juga siri. Enggak, tadinya memang mau sah karena semua dokumen-dokumen gue tuh udah lengkap dan diurus sama almarhum papa, tapi dokumennya dia yang enggak lengkap, yang gue nggak tahu kenapa nggak lengkap. Karena yang gue tahu dia punya 2 identitas. Dan dia punya 2 KTP, ID card. Iya, gue nggak tahu, mungkin itu untuk perpajakan segala macam perbisnisan dia. Dan waktu itu nikahnya di wihara tak, jadi gue nggak terlalu paham untuk masalah legalitasnya gitu tak. Jadi karena gue dilahirkan dari 2 agama dan 2 budaya yang berbeda, jadi bokap gue tuh nggak rasis dan nggak agamais. Oke Tasya, ketika lu nikah sama si A dan agamanya si A, oke lu lebih baik ikut suami lo. Gue juga mau kalau gue cinta. Kalau gue nggak cinta itu nggak bisa, men. Gue udah coba tapi nggak bisa. Tapi kan pertanyaannya gitu loh, nggak, maksudnya pernikahan ada cerai kan, dan yang cerai itu bukan cuma semua tentang dijodohkan dan nggak cinta loh. Maksudnya ada kok yang saling cinta, yang udah pacaran bertahun-tahun menikah akhirnya cerai juga. Maksud gue tuh, pernikahan yang saling mencinta itu tidak menjamin lo untuk lu tidak bercerai atau untuk lu bahagia. Tapi lebih enak tak? Lebih enak dan lebih mudah lu ngejalaninnya. Tiba-tiba nggak berasa kayak, oh gue udah nikah 5 tahun. Udah 2 tahun. Ya. Oh, mungkin. Dan lu bisa kayak, oke deh karena gue sayang, lu bisa berkorban gitu. Kalau lu nggak sayang, lu nggak bakalan bisa. Mau sedikit pun lu berkorban nggak bakalan bisa. Gak ngefek sama sekali gitu ini. Gak ngefek, mau lu jungkir balik juga, lu mau beliin gue mobil, rumah segala macam gak bakalan guna. Itu yang bikin gue bingung ya ke cewek itu ya. Maksudnya, oke, kita bahas masalah cinta ya. Lu kan nyari kerja gitu loh, nyari duit gitu loh. Intinya apa? Ya udah, daripada lu capek-capek kerja, ya udah lu jadi istri gue umpamanya nih. Lu jadi istri gue, kebutuhan lu dicukupin, keinginan lu juga terwujud gitu. Apa yang lu cari lagi gitu loh? Gue pengen membuktikan kalau gue bukan perempuan kayak gitu tak. Gue mau berjuang, gue mau memperbaiki semua kesalahan yang pernah gue lakukan di masa lalu gue. Gue kerja di dunia malam pun buat biaya pendidikan gue, bukan karena gue mau hedon, mau terlihat kaya, enggak tak. Itu sih, dan gue mau buktiin kalau tanpa dia gue masih bisa kuliah. Gue mau mengupgrade diri gue sendiri gitu, bukan gue yang selalu cari aman diketek suami, diketek cowok, diketek gadun, kayak gitu tak. Jadi kayak ya gue tuh berjuang gitu. Oke. Nah, dan gue mau kayak mengikuti apa kata hati kecil gue sih. Lu ingin ngejalanin menjadi diri gue sendiri ya. Dan gimana perasaan lu ke orang tua lu dulu ketika lu ya sudahlah, gue menerima, yang penting orang tua gue bahagia tuh. Tapi gimana perasaan itu? Kan pasti sakit dong. Manusia itu kan, anak juga bukan robot yang bisa diatur sama orang tua gitu loh. Anak itu kan punya hati dan pikiran, dititipkan Tuhan kepada dia gitu loh. Nah itu perasaan lu ke orang tua lu gimana waktu itu? Wah, campur aduk tak. Awalnya gue gak mau. Gue udah bilang gue gak bisa, gue gak mau. Tapi semua undangan udah disebar tak. Masa iya gue mau menjatuhkan harga diri keluarga gue untuk kesekian kalinya. Percobaan bunuh diri udah sering banget gue lakuin tak. Seriously? Iya, gue self injury, gue sampai minum obat-obatan dari psikiater, sampai di tangan gue nih tuh kalau kelihatan tuh ada bekas besetan-besetan gitu. Itu waktu nikah? Iya. Sesetres itu kah kamu? Iya lah tak, gue sampai berobat ke psikolog. Tapi dia kan tidak jahat sama lu kan? Jahatnya mungkin beda ya. Mungkin jahatnya menurut lu sama jahatnya menurut gue beda. Ya menurut gue dia jahatnya dia gak support gue untuk kuliah. Dan dia pernah mencoba untuk curangnya, dia melakukan hubungan seks dan kondomnya dibocorin supaya seakan-akan dia bisa menghamili gue tak, dengan nikah yang gak secara sah. Terus dia hamilin gue, besok-besok anak gue dan gue kenapa-napa gitu gimana? Ya? Siapa yang bakal tanggung jawab? Apa gak keluarga gue yang bakalan susah? Apa gak cuman gue yang susah nanti?
Oke. Dan rahim gue kayak nggak sudi gitu loh, gue harus hamil dengan orang yang gue nggak suka, gue nggak sayang. Dan nantinya ketika anak gue lahir juga, apakah nggak ngebatin kalau gue dijauhin sama anak gue? Iya Bohong sih, lah, gue bisa nggak aja sih sayang sama diambil anak ya. gue. Walaupun itu bapaknya siapa, tapi kalau anak kan Iya, beda lagi ya Pak. masalahnya ya. Nah berarti lu udah, kan ada yang bilang cewek itu yang penting sudah ditiduri, maksudnya udah melakukan having sex gitu dengan istri ya umpamanya. Nanti dia sayang-sayang juga. Tapi lu udah ngelakuin itu kan? Udah Sama ngelakuin. mantan Tapi suami. gue ngelakuinnya bukan karena gue nggak minta apa-apa ya. Misalkan, Hani aku mau beli handphone Porsche. Oke, yang penting kamu jadi istri yang baik ya. Oke. Oke. Di saat itu doang gue bilang oke. Tapi Oke. selebihnya ya gue cheating juga. Cheating. Oh lu cheating. Nah itu selang berapa lama lu? Lu menikah sampai Itu cepet banget tak kejadiannya. Kurang lebih 1 tahun lah. sampai 1 tahun. Oke. Dari pacaran, tapi setelah nikah tuh nggak lama, tak sebulan lah. Sebulan tapi setelah hari kedua, jadi resepsi kan ada 2 kali. Resepsi yang kedua kalinya itu malam pertamanya gue tinggal, tak gue balik ke kosan. Oke. Bahwa lu kenal sama mantan suami lu itu sudah lama dikenalkan, Iya. selama setahun. Iya. Tapi waktu pernikahannya sebulan Yes. gitu ya. Nah yang buat di titik mana lu sampai kayak udah gue berani deh, gue keluar dari sini, gue minta cerai dan lain-lain. Itu di titik apa tuh? Di saat gue nemuin pasangan lain, Pak. Yang dia bilang dan dia menjanjikan, oke gue bakalan serius sama lo, gue bakalan sayang sama lo. Oke. Karena dia pertama satu budaya, satu agama, kayak oh ini yang gue cari. Jadi gue nggak perlu capek-capek harus belajar agama lain, tak. Tajir gak tuh? Sayangnya dia nggak tajir, tak. Dan gue yang diporoti. Nah itu maksud gue tidak ada di seluruh dunia orang tua yang ingin menyakiti anaknya. Iya. Right? Lu setuju? Benar, Gue benar. juga Gua setuju setuju gitu. sih itu. Tapi kan tidak semua yang menurut orang tua itu benar Baik ya. untuk anaknya gitu loh. Tapi kan dengan lu milih sendiri deh, lu minta cerai sama mantan suami lu kan, akhirnya nemu cowok lagi gitu ya. Lu diporotin, itu kan gak baik gitu maksud gue. Dan tidak bisa mencukupi kehidupan lu. Lu merasa menyesal gak ketika lu meninggalkan suami lu itu? Gue sih nggak menyesal ya, tapi dari situ gue belajar. Karena percuma juga gue sesalin, karena itu bakalan menyiksa diri gue sendiri dan kayak gue nggak bakalan bisa berdamai sama diri gue sendiri kalau gue masih menyesali itu semua. Gue anggap itu sebagai proses pendewasaan dan pembelajaran buat gue. Kalau itu nggak terjadi, mungkin gue nggak jadi sekarang ini. Oke, berarti Dan lu gue sudah bersyukur berdamai. banget gue melakukan proses itu dan gue bertahan sampai saat ini. Gue masih hidup di saat ini ya. Gue senang sih. And are you happy right now? Iya. Oke. Ya, terus trauma gak sih lu sama pernikahan? Dibilang trauma enggak sih, Pak. Gue masih sampai saat ini pun gue masih cari itu. Maksudnya gue nggak takut untuk jatuh cinta, gue nggak takut untuk mencintai. Gue tetap berjuang untuk memilih dan mencintai orang yang gue suka, gue sayang. Kayak gitu. Tapi lu tetap kayak gak takut sama cowok ya? Enggak takut. Gimana kehidupan lu setelah setelah selesai lu ketemu cowok yang itu yang menjanjikan menikahi lu, itu akhirnya gimana tuh? Wah, tak, kalau ditanya banyak cowok yang ngejanjiin gue mau nikahin gue. Bahkan kalau nggak usah nikahin juga dia bisa memenuhi kehidupan gue. Tapi balik lagi di umur gue yang sekarang, gue emang pengen nikah dan gue pengen nikah dengan orang yang gue pilih gitu. Gue penasaran sama kata-kata lu tadi deh. Yang ingin tidak menikah tapi ingin membiayai kehidupan lu itu maksudnya gimana deh? Karena bagi gue kayak, ini bahasa apa nih gitu. Nggak bener, jujur aja nggak bohong lah, tak. Gue di dunia malam tuh kayak hal yang biasa untuk cari uang. Nggak mungkin nggak ada anggota DPR lah atau bisnismen lah yang oke, Tasya, lu di rumah aja, gue bakalan hidupin lo, gue bakalan menuhin lo. Ada tayang kayak gitu, bahkan gue nggak perlu tidur bareng sama dia bakalan kirim uang jajan gue, entah seminggu atau sebulan sekali. Oke, kurang kerjaan ya cowok dia. Oh ya mungkin karena suka sama lu, mungkin karena suka lu. Tanpa harus tidur ya, tak. Iya, Dengan oke. gue kayak gue temenin dia, gue kasih perhatian lebih ke dia. Ya gue bilang gue butuh duit ya, dia tinggal transfer aja. Oke, ini yang gue penasaran. Ini masalah ini jarang dibahas sama orang, jangan merakui, tapi ini masalah terjadi di mana-mana. Menurut lu, lebih baik mana? Orang pacaran, free sex dengan pacarnya, but no pay, tidak ada pembayaran di sana, dengan menjadi simpenan. Aduh, gawat. Karena ini banyak yang terjadi loh, di anak muda sekarang banyak yang terjadi gitu. Oke, lu pacaran cowok cewek tapi melakukan free sex itu tidak ada untungnya, ya mungkin sama-sama enak lah umpamanya ya. Tapi kan daripada lu gratis,
ini menurut gue ya, pandangan gue, daripada lu gratis kan mending lu jadi enggak, maksudnya lebih baik lu jadi simpenan gitu maksud gue. Sama-sama dosa yang lu lakuin loh gitu. Pertama sih gue lihat dulu ya tak, kalau gue suka pasti gue lakuin. Oke. Kalau gue suka sama personnya, kalau gue nggak suka gue nggak bakal lakuin. Berarti intinya ke orangnya ya gitu tuh. Bukan besar kecilnya uang, enggak. Oh bukan masalah uangnya berarti ya. Iya. Tapi lu lebih milih mana? Ada cowok yang gak lu suka, gadun, mau biayain hidup lu. Itu kan dulu, kalau sekarang kan berbeda kan pola pikirnya kan pasti kan. Ini gue gak flirting ya. Pertanyaannya menjebak. Enggak, datang namanya, oke, let's say businessman, dia banyak duit gitu ya. Datang ke lu sama cowok yang modal tampang doang, lu lebih milih mana? Gue lihat dulu tak, dia punya istri atau anak atau enggak. Apa perbedaannya kalau punya istri? Kalau punya istri gue gak bisa tak. Kecuali istrinya udah meninggal atau dia cerai baru oke. Karena gue gak mau jadi pelakor. Percuma gue kuliah, percuma gue beragama kalau gue melakukan hal itu. Gini deh, emang pelakor itu apa sih? Gue merebut kebahagiaan orang lain. Gue gak mau kayak gitu tak. Karena gue percaya karma sih. Oke. Maksud gue, kalau gue ya gak setuju sama konsep yang namanya pelakor. Karena bagi gue, pelakor tuh gimana? Orang ada cowok beristri, pacaran dengan orang lain gitu ya. Itu bukan pelakor bagi gue sih. Maksudnya cewek itu bukan pelakor, orang sama-sama suka kok. Kalau ceweknya gak suka, gak bakal jadi. Kalau cowoknya gak suka, ya gak bakal jadi. Intinya mah, kalau kata gue ya, itu kasar banget sih bahasa pelakor. Ya di Islam pun boleh poligami, terus yang istri kedua jadi bilang pelakor, kan gak mungkin, gak boleh gitu loh maksud gue. Makanya gue gak setuju sama kata-kata pelakor. Tapi ya intinya gitu sih tak. Gue diajarin dari kecil, jangan pernah ambil apa yang bukan hak lo. Apalagi gue ngerebut suami orang itu kayaknya enggak deh. Karena gue gak mau nanti ketika gue punya suami gue direbut juga sama orang lain. Kalau duda, anak 1, anak 2 dan anaknya beda dikit umurnya sama gue, ada tak? Dan gue oke. Oh no problem. No gitu. Problem. Oke. Karena gue bakalan expose dia gitu. Karena iya pasti bakalan gue expose kayak gue lagi jalan sama dia atau gue lagi makan sama dia atau gue lagi ngerayain ulang tahun, pasti gue bakalan foto sama dia. Lu lebih suka membagikan kebahagiaan lu ke orang lain gitu ya. Oke. Kayak gitu. Dan gue gak suka yang sembunyi-sembunyi kayak ya namanya lu ngerebut suami orang, gue gak mau ambil resiko kayak gitu. Iya. Takutnya kan di jalan gue dijambak-jambak atau datang ke rumah gue ya kan, malu-maluin keluarga gue. Anjrit, gue gak mau yang kayak gitu. Oke, gini deh, kalau lu bilang kan jadi, maksudnya kalau dengan orang yang beristri, itu kan takut merebut kebahagiaan orang lain. Kalau umpamanya yang istri pertama rela gimana? Waduh, istrinya harus ngomong dulu ke gue. Iya, let's say itu ada kan kita nggak mungkin. Maksudnya ada kemungkinan kan di dunia ini. Kalau istri pertamanya bilang, udah kak, saya rela kamu jadi istri kedua. Oh boleh kalau gitu. Oke. Intinya kamu bukan nggak mau jadi yang kedua ya. Iya. Tidak mau merebut kebahagiaan orang lain gitu. Nah, setelah lu nikah kan karena lu bercerai karena lu merasa tidak bahagia gitu. Setelah lu keluar, lu pernah nemu nggak cowok yang ini nih yang gue cari nih. Iyalah pasti tak. Ini yang tapi ternyata enggak men. Zong juga ya. Emang apa sih ada tulisannya coba lagi. Semoga beruntung gitu. Emang apa sih maksudnya lu mau jadi cowok yang model kayak gimana sih yang sampai lu kayak yakin oh ini pilihan gue gitu tuh. Yang pertama gue pengennya nyari yang seagama ya tak. Yang seagama karena gimana pun hidup kita nanti kan kita gak tahu bakalan di atas, di bawah, di tengah atau gimana-gimananya. Oke, terus? Jadi gue pengennya tuh yang seagama karena ketika kita punya pergumulan kita bisa berdoa bareng dan disitulah terjalin hubungan yang harmonis. Yes. Oke. Karena itu nggak gue dapet di hubungan gue yang sebelumnya dan di keluarga gue tuh gue nggak dapet dan gue pengennya gue bisa memperbaiki itu. Gue pengen punya pasangan yang seagama dan besok gue punya anak gue bisa ngedidik dia dengan agama gue yang kayak gitu. Dan kedua dia harus pintar tak. Kenapa? Cuma gue kemarin mantan gue anak orang kaya, tajir, bapaknya jenderal, tapi dia nggak bisa apa-apa. Oh pinter tuh dalam hal dia mandiri maksud lu? Iya dan pinter nyari duit juga, pinter nyenakin gue juga, pinter nyari duit ya kan. Gue nggak suka laki-laki bodoh. Oke. Apalagi cuman mau kondo walaupun lebih sering ketipu. Enak nih diranjang tapi. Oh. Oke. Terus, kita jangan bahas itu dulu. Terus. Terus gue suka yang family man. Family man, oke. Hot daddy lah ya kalau jadi bapak dia. Tanggung jawab. Itu sih gue gak muluk-muluk ya. Uang bisa dicari sama-sama. Tapi kalau dia bodoh ya percuma juga cari uang. Capek juga nanti lu juga yang diporotin. Iya cuy. Oke. Nah pernah gak sih lu punya pengalaman selain mantan suami lu? Pernah gak lu
punya pengalaman buruk sama cowok gak sih? Gimana? Lu pernah gak punya pengalaman buruk banget menurut lu ya? Pengalaman paling buruk lu ketemu cowok tuh yang cowok model kayak gimana gitu tuh? Pernah sih tak, kayak dia manfaatin gue, dia tahu gue punya uang, dia pakai mobil gue, dia numpang di kosan gue, di apartemen gue. Terus makan aja dari gue. Apa gak toksik banget itu? Toksik banget sih. Akhirnya dia selingkuh. Terus dia pukulin gue. Sampai ke rekening gue pun dicek. Lu dapet duit dari siapa-siapa aja. Itu dicek tak. Dan ternyata. Toksik sekali. Dan ternyata dia pun brengsek. Jadi buat apa? Lu ngecek-ngecek segala macam sampai ke rekening-rekening gue. Oke. Itu toksik banget sih. Maksudnya gak pantas lah jadi cowok. Jadi pendamping lu gitu. Nah rata-rata. Orang cewek yang biasanya kalau sering disakitin sama cowok jadi seorang lesbian gitu. Lu pernah kepikiran gak sih jadi seorang lesbian tuh? Wah pernah tak? Pernah? Pernah ngejalanin maksud lu? Belum ngejalanin yang secara serius banget ya. Tapi gue belajar karena itu kan harus pelan-pelan lo pelajarin. sampai tahap mana? Awalnya gue belajar dari nonton bokep dulu. Kalau gue nonton bokep tuh gue ngeliatin yang judulnya First Lesbi gitu-gitu loh tak. Jadi yang gue tahu kalau lesbian itu cuman pakai jari, pakai lidah, pakai sex toys. Iya, pakai sex toy. Dan kayaknya seru gitu dan kadang memang gue pengen coba sih kayak sesuatu experience baru dan siapa tahu dengan gue punya pasangan lesbi gue bisa lebih bahagia. Tapi gue saat itu pernah coba sama sahabat gue bilang sama dia, gue mau cobain lesbi dong, gue bilang gitu sama dia. Oh iya ya udah kita sih ngomongnya udah pakai sayang-sayangan, udah kayak perhatian lu udah makan apa belum, tapi kita nggak sampai ketemu, nggak sampai yang kissing karena dia teman lama gue, sahabat gue lama di dunia lalu. Tapi lu kan LGBT itu kan yang bilang karena seks orientasi kan, maksud gue lu kan straight, bener nggak? Bener kan, hetero kan, maksud gue. Emang lu nafsu melihat seperti itu? Iya, makanya yang gue bilang tak, belajar pelan-pelan. Mungkin dengan rasa nyaman gue bisa coba itu, tapi kebetulan Tuhan gak ngizinin kayak tiba-tiba sahabat gue itu ngilang dan ya udah. Jadi gue nggak pernah coba yang sampai kita ketemu kissing, pelukan, jalan bareng atau colok-colok bareng. Belum sampai ke situ. Tapi sekarang masih ada pikiran nggak mau seperti itu? Belum sih tak. Kayaknya enggak juga deh. Kalau iya gue pakai kerudung sekarang. Gue mau siapa sih yang nggak mau nikah dengan kehidupan normal lah ya. Gue pengen kayak gitu sih. Dan kayaknya udahlah cukup. Gue udah coba 1 kali dan ternyata nggak bisa ya ngapain gue coba. Gak cocok. Ngapain gue coba berulang kali. Tapi mungkin kalau besok-besok nemu dia yang nawarin gue, kalau gue lihat ya mungkin kita kan nggak tahu ya tak. Saat ini gue bilang sih enggak. Tapi lu nafsu sama cowok kan? Iya gue nafsu, tapi tergantung cowok yang kayak gimana dulu ya. Oke. Gak maksud gue. Dan gue pernah tak, gue lagi main di dunia malam gitu ya, gue bis nge-DJ gitu. Ada cewek yang tiba-tiba nyosor cium bibir gue pakai lidah gitu dan gue sempat shock kayak cantik sih. Ya udah deh sebentar dulu terus gue menjauh. Oke. Berarti lu gak menikmati kan? Enggak. Berarti lu karena bukan biseksi. Dan karena mungkin karena belum kenal kali ya tak, baru dan tiba-tiba dia cium gue tanpa permisi ya gue kaget. Kaget shock lah, lebih ke shock sebenarnya ya. Tapi gue kayak gini ya, sekian menit gue cobain. Sampai sekian menit? 1 menit kayaknya. Lumayan lama loh. Karena dia udah langsung pakai lidah gitu loh tak. Aduh pikiran gue kemana-mana. Lo kalau teman-teman lu kan mungkin ngeliat lu bertato dan lain udah biasa lah ya gitu ya. Maksudnya kalau kan stigma orang bertato di masyarakat ini kan buruk ya. Iya. Anak nakal dan lain-lain. Nah lu pernah gak sih dapet diskriminasi seperti itu? Pernah sih tak, kayak gue nyari kerja gak semudah itu ya. Tapi puji Tuhan gue kayak dikasih aja rezeki, walaupun gue bertato gue pernah kerja di kantor. Ya pasti gue dianggap sebelah mata, misalkan pasangan gue gak tatoan terus gue dikenalin sama keluarganya yang dibilang lah, lu cari perempuan di mana, pinggir jalan kah? Terus? Akhirnya itu jadi suatu cambukan ke gue, kayak gue nggak marah, gue cuman itulah cara gue untuk gimana gue untuk introspeksi diri dan gue perbaiki lah itu. Walaupun gue tatoan, gue berpendidikan, gue harus sekolah. Walaupun gue gagal, gue pernah di penjara, gue berusaha untuk kejar paket C, gue kuliah lagi. Walaupun gue cari uang di dunia malam tak,
Tapi uang itu gue jadiin investasi. Gue udah bisa beli mobil sendiri. Dan mobil gue di saat bokap gue meninggal, ya mobil gue harus gue relakan untuk gue jual. Yang penting gue lulus kuliah. Oke. By the way, teman-teman, ini lulus perfilman lo ya, satu ya, bener ya? Enggak, D3. D3 ya? Oh, D3 perfilman ya? Film dan TV. Dan kampusnya bukan main-main, brother. Salah satu kampus negeri terbaik loh. Swasta men. Swasta ya? Iya. Oh, sekarang swasta? Sekarang swasta. IKJ ya? Boleh lah disebut kalau itulah IKJ, tidak masalah gitu ya. Promosi lah IKJ ya kan? Dan oke, lu kerja malam tuh kan bukan sebagai ladies night kan? Bukan. DJ kan? Iya. Nah maksudnya dari tadi lu bilang kerja malam, takutnya nangkepnya penonton itu lu kerja malam tuh cuma sebagai ladies night dan lain-lain. Ladies companion ya kalau gak salah ya? Iya. LC ya? Iya kayak gitu lah. Iya kayak gitu. Jadi lu sebagai DJ di sana ya? Oke. Nah kalau menurut lu selingkuh itu apa sih? Gue mau nanya deh, definisi selingkuh. Oke, lu pernah cheating dulu kan? Maksudnya lu pernah cheating. Definisi selingkuh tuh sampai tahap mana sih? Kalau dibilang pasangan lu selingkuh tuh menurut lu sampai tahap mana? Duh berat ya tak. Selingkuh itu kayak lu mencintai orang yang bukan pertama. Lu punya laki-laki lain. Oke. Mungkin dari awalnya suka, lu lama-lama sayang, terus jadi lu berbohong dengan pasangan lo yang pertama demi ketemu sama yang kedua. Oh, intinya sudah tidak ada rasa nyaman. Iya, pasti dong. Oke, contoh, lu tidak punya rasa nyaman sama pasangan lu sekarang gitu ya, yang pertama. Tapi lu tidak punya pasangan selanjutnya umumnya. Itu dibilang selingkuh nggak menurut lu? Gimana? Contoh Gue punya pasangan. Lu udah gak nyaman nih sama perasaan lu sama pasangan lu. Lu ada cowok tapi biasa aja, itu bisa dibilang selingkuh enggak dong. Kecuali gue udah tergila-gila banget baru itu selingkuh. Berarti sama aja dong kalau lu punya pasangan cowok, dia udah gak nyaman sama lu nih. Dia jalan sama cewek, gak ada perasaan. Cuman sekedar ya nongkrong, makan, minum. Lu dibilang selingkuh gak menurut lu? Itu enggak. Oh serius li? Itu enggak. Tahu dari mana lu? Kalau lu? menurut gue selingkuh itu ya dia udah flirt, udah tidur bareng. Oh, oke. Kalau cuma sekedar masih jalan bareng itu nggak apa-apa. Kalau kissing? Kissing nggak boleh. Tergantung ya. Kissing. Tar dulu. Kissing itu kan banyak. Lo mau kissing sebelah mana? Tangan kah? Ketek kah? Oh, iya. Pipi kah? Kalau pipi jidat ya masih oke lah. Oke. Kalau lu udah bibir terus ke tete, ke ketek, ke pinggang, oh iya, itu bukan selingkuh, men. Itu bukan kissing lagi, men. Karena itu udah nafsu ya. Oke. Gue selagi cowok gue jalan sama cewek, ciuman, cipika-cipiki, gue gak bakalan cemburu. Kecuali dia udah tidur bareng, dia udah chatting yang aku sange nih. Oke. Itu udah cut buat gue, gak bisa. Kan kebanyakan perselingkuhan itu kan terjadi karena tidak kecocokkan. Contoh gini, gue sama lu pacaran, umpamanya ya pacaran. Di awal lu sama gue sama-sama suka gitu kan. Akhirnya setelah menikah, kita bicara menikah deh. Setelah menikah, ada yang berubah dari diri lu. Kalau gue selingkuh, gue salah gak? Selingkuhnya gimana dulu nih? Iya, beneran lu tidur bareng sama dia? Iya, gue punya cewek lain gitu. Cewek lain nih, tapi lu ngapain dulu? Itu harus gue cari tahu. Gue nggak mau yang tiba-tiba gue. Oke, let's say gue having sex dengan cewek lain gitu. Menurut lu salah nggak? Sedangkan posisinya, keadaannya itu, lu sudah tidak menjadi diri lu yang lama yang gue cintai gitu tuh. Itu menurut lu salah nggak? Gue nggak bakalan cepet bilang dia salah atau benar. Pasti gue bakalan ngomong dulu sama dia. Kenapa? Lu cari apa ya? Apa yang gak ada di gue sampai yang lu cari yang lain gitu. Dia punya apa? Apa yang dia kasih buat lu? Pasti. Dan itu bakalan jadi introspeksi gue lagi. Dan gue bakalan tawarin ke dia. Ini beda ya kalau udah nikah. Gue bakalan tawarin mau diperbaikin atau enggak. Kalau belum nikah mah ya gue tinggalin pasti. Kalau udah nikah pasti gue tanya mau diperbaikin atau enggak. Karena gue mikirnya anak dan pernikahan gue harus jaga keluarganya dia juga kan. Dan siapa sih yang mau gagal untuk kesekian kalinya dalam pernikahan tak? Bener sih. Maksud gue kita gak munafik lah sebagai cowok. Saya yakin sih juga 99% cowok itu melihat cewek itu karena fisik gitu. Karena seksi dan lain-lain. Tapi kan setelah menikah, keadaannya, realitasnya, setelah menikah wanita itu tidak menjaga dirinya gitu loh. Kalau itu. Kayak suka awalnya suaminya suka sama ketemu mantan istrinya dulu kan seksi, hot lah gitu. Tapi setelah menikah kan karena ini bukan karena tidak punya uang untuk merawat diri ya. Tapi kan lebih kecuek gitu ceweknya gitu kayak ya udah udah jadi suami gua. Akhirnya yang terjadi perselingkuhan. Nah menurut lu tuh gimana kalau seperti itu? Ini sebenarnya pelajaran ya buat istri-istri yang di luar sana. Kayak walaupun lu udah nikah, jangan pernah lu nggak ngerawat badan lu sendiri. Walaupun laki lu nggak bisa
keluarin duit buat perawatan. Masih banyak cara lain, men. Iya. Dan sebisa mungkin walau perawatan juga nggak ada yang terlalu mahal. Maksudnya ada juga yang murah, tergantung lu pilihnya yang mana. Dan nanti pun ketika gue nikah, gue tetap jaga diri gue, tetap gue hot dong. Walaupun gue bunting gede 9 bulan, 8 bulan, gue kelamaan ya. 9 bulan, 8 bulan, gue tetap harus hot. Dan setelah gue melahirkan, tetap gue bakalan jaga badan gue. Dan gue bakalan jaga skill gue di atas ranjang juga. Gini. Oke, boleh gak sih lu bagi tips-tipsnya gitu? Apa yang bakal lu lakuin, lu ngerawat dirinya. Nah sekarang deh, lu ngerawat diri itu seperti apa sih biar maksudnya wanita-wanita yang di luar kan ada contoh-contoh nih ya. Kayak Ratus, ya setahu gue nih ya kayak mencabut kemaluan bulu, bulu, kalau ngomong kayak gini. Maksudnya mencabut bulu vagina gitu, Miss V, itu kan gak ada yang banyak tahu gitu. Nah yang lu lakuin sekarang nih apa sih maksudnya step-stepnya yang lu lakuin tuh apa? Agar lu bisa menjaga diri lu gitu tuh. Pertama kan gue memang jujur aja gue melakukan seks sebelum pernikahan. Oke. Dan yang pertama gue pasti harus menjaga kesehatan diri gue. Oke. Gue gak peduli pasangan gue jorok atau gimana, tapi setidaknya gue pertama harus bersih dulu. Oke. Kayak minimal setahun sekali lah gue obskulo, gue pap smear, terus gue waxing vagina minimal sebulan sekali lah. Karena kan gue juga mau memanjakan pasangan gue ketika lu colok-colok atau dia jilat-jilat kan bersih men. Dan emang itu kegunaannya emang buat kebersihan gitu. Kalau lu misalkan pakai G-string kan gak enak juga ya kalau bulunya kemana-mana. Atau lu pakai pembalut, karena kan orang Indonesia biasanya pakainya softtek ya men. Iya. Itu kan kadang kalau misalkan lembab terus di bulu-bulu itu kan kotor ya. Gue gak suka banget sih kayak gitu. Kadang gue bisa pakai softtek atau tampon ya terserah gue sih. Jadi gue emang sudah terbiasa melakukan itu. Dan ada namanya perawatan hifu vagina. Hifu vagina. Itu sih biar kayak ada tongkat Madura ya katanya. Biar bisa ngejepit-jepit gitu. Biar gak kalah sama jepitan pintu. Berarti tadi dulu tak. Kalau di waxing kadang gue suka nanya sama pasangan gue, perlu di waxing apa enggak? Kalau dia bilang nggak usah sayang, gue udah suka kok. Oh ya udah. Kalau dia bilang ya udah waxing ya. Misalkan bisa request inisialnya misalkan siapa ya? C. Biar aman lah maksudnya. Ya inisialnya C. Itu bisa lo request Mbak C ya, bikin C. Bisa I, bisa A ya. Tapi tergantung lu berani malu apa enggak. Kalau gue sih bodo amat. Mbak laki gue pengen inisialnya dia nih. Gue bikin A, C gitu. Oke. Itu disediain di salon ya? Iya. Nah ini mungkin banyak yang gak wanita tahu ya gitu tuh. Dan emang sakit sih tapi ya emang beauty is pain gitu. Lo itu pain. Buat kebersihan lo juga. Bukan buat seks doang enggak. Oke. Nih. Gue penasaran karena gue pernah dibohongi sama wanita gitu ya. Kayak lo juga masih bisa dibohongin ya tak? Lu pikir dulu. Gue jadi seperti ini karena dulu pernah dibohongi sama wanita gitu. Gue pernah deket sama wanita yang bener-bener menurut gue tuh polos banget gitu. Baik, malah kelihatannya ya baik banget gitu. Tapi ternyata dia cheating di belakang gue. Dan gue pernah melihat dia having sex dengan orang lain di depan mata gue. Wow, emang dia seksnya di mana tak? Di kosan. Terus lu dobrak gitu apa gimana? Ya kebetulan dulu kosannya deket. Gitu, No, saya buka. Jadi dulu kan gue tuh kenapa jadi cerita gue? Kenapa gak dikunci sih, dia bodoh banget sih? Enggak. Jadi dia dulu tuh ngekos, gak bareng ya, gak bareng satu atap, cuma beda pintu lah dulu gitu. Jadi dia alasannya tidak bekerja karena sakit. Akhirnya setelah gue ngantor dulu, gue pulang setengah hari ketemu itu kayak dia melakukan having sex dengan orang lain gitu. Maksud gue gimana sih ciri-ciri cewek selingkuh tuh? Kok gue sampai gak sadar sama sekali loh kalau dia tuh melakukan selingkuh itu sudah berapa lama. Dia tuh katanya sih, dia bilang sudah 3 bulan menjalankan itu. Maksud gue ciri-ciri kalau cewek selingkuh tuh seperti apa biasanya? Ini ngebongkar aib gue sendiri dong. Enggak. Ini ngebongkar wanita sebenarnya. Maksud gue cewek ada istilah gini loh. Cewek itu kalau bohong lebih halus dari tepung kan ya. Maksudnya gak kelihatan kalau cowok kan kelihatan tuh udah dari sifat dan sikap gitu. Nah kalau cewek itu kalau dia selingkuh tuh ciri-cirinya seperti apa? Beda-beda sih pasti tak. Antara gue dengan perempuan lain pasti beda. Oke.
Yang pertama pasti gue selingkuh ketika gue nggak sama dia. Ya gak mungkin dong lu sama dia selingkuh. Oke. Mungkin gue bakalan bisa kabarin selingkuhan gue ketika gue gak sama dia. Kalau ada dia pasti gue gak mungkin gue main handphone, gue chattingan, gue teleponan sama dia. Itu sih kalau gue udah ada pasangan gue, apalagi kalau tinggal bareng gitu, gue gak mungkin di depan dia gue cheating, enggak lah. Nanti dia pergi ke kantor atau kemana baru gue video call. Rapi sekali ya. Iya dong. Berarti lu tidak menampakkan kalau diri lu selingkuh Iya, berarti ya? benar sekali. Pantesan cewek itu ya, kurang ajar. Dan jangan lihat dari fisik ya, maksudnya dengan cewek yang alim-alim hijab itu belum tentu dia nggak cheating. Iya Itu sih. Itu tergantung kepribadian masing-masing sih. Cuman yang pengen gue tahu tuh ciri-cirinya biasanya tuh kayak, oh berarti cewek itu lebih bisa menahan emosi berarti ya. Kan kalau cowok kalau selingkuh ya, walaupun depan pasangannya juga cetan, pura-pura bego dan gitu. gue tuh nggak mau ambil resiko terlalu besar ya. Pasti gue bilang gue udah punya pasangan. Ketika pasangan gue ada, gue gak bakalan hubungin lo. Dan lo jangan berani-beraninya untuk, pasti gue bakalan ngomong kayak gitu. Wow. Dan sebelum gue melakukan itu, pasti gue tanya, apa yang lo mau dari gue? Misalkan dia cuma mau seks ya, gue bilang gue udah punya pasangan. Pasangan gue begini-begini, ketika gue sama pasangan gue, jangan pernah lo coba-coba untuk ganggu gue. Kalau dia deal, oke jalan. Kalau dia gak deal ya say bye-bye. Apa? Gue sampai mau nanya apa anjing. Jadi gitu. Apa sih yang sebenarnya dipengenin cewek itu dari cowok gitu loh? Maksudnya ketika lu jadi cewek, apa sih yang seharusnya cowok itu lakukan biar lu bahagia gitu? Selain masalah materi, please. Itu semuanya gitu maksudnya. Yang berbeda selain materi, apa sih yang dipengenin cewek dari cowok tuh? Agamais ya coy. Kalau dia punya hubungan yang baik sama Tuhan, dia gak bakalan berusaha untuk nyakitin dirinya sendiri aja, nggak, apalagi nyakitin pasangannya dan keluarganya. Dan keluarga gue. Itu sih. Gue pengen cari pasangan yang benar-benar, oke, gue bukan orang baik. Dan gue juga nggak maksa gue harus dapet pasangan yang baik. Tapi dari situ kita, oke, gue mau baik nih, lu mau gak baik juga sama gue. Kita sama-sama menjadi lebih baik bareng-bareng. Dan gue berusaha untuk jaga lu, ya gue juga jaga dia gitu. Tapi kan rata-rata kalau cowok yang baik-baik itu disakitin cewek. Jujur deh, lu lebih suka cowok hot yang bikin lu horny atau cowok yang baik yang bikin lu seneng? Gue suka cowok pinter yang bikin gue hot juga. Oke, let's say kalau lu bisa, maksudnya ada pilihan gitu ya. Ini ada cowok yang agamais banget nih, religius lah dia. Pinter nggak dia? Iya pintar, cari uang pintar. Tapi dalam hal lain kayak seks dan buat kejutan-kejutan kecil itu dia tidak bisa. Tapi ada cowok yang hot yang bikin lu kayak, lu ngelihat dia aja udah kayak gemes gitu. Lu bakal milih yang mana? Sama-sama cinta cari uang. Gue pilih yang pertama tak. Seks itu bisa belajar. Gue bakal ngajarin dia. Agama juga bisa dipelajari kok. Tapi susah tak. Susah dan nggak semua mau benar-benar belajar agama. Kalau dia udah setidaknya dia dapat pendidikan agama dari keluarganya dan dia emang suka sama agamais, maksudnya punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, pasti lebih mudah. Kalau belajar seks mah gampang tak? Iya sih. Lebih mudah belajar seks daripada belajar agama. Betul menurut sih. Gue. Iya. Gue juga setuju itu sih. Maksudnya kalau seks tuh ya itu insting manusia. Ya contoh deh pertama kali melakukan hubungan seks kan tanpa harus belajar bisa-bisa aja kok gitu ya. Oke. Nih, gue pengen nanya ke lu sebagai sisi wanita. Banyak cowok yang bilang, walaupun gue bangsat, gue pasti nyari cewek yang baik-baik gitu tuh. Menurut lu gimana? Menurut lu, opini lu, gimana kalau cowok itu dia brengsek tapi berharap dapat istri yang perawan? Wah, susah sih tak. Di Jakarta ini jarang ada yang perawan, kecuali yang jelek ya tak. Yang jelek pasti masih perawan. Pasti. Oke, terus. Maaf ya gue bilang fisik kayak gini karena ya itu yang terjadi. Karena laki-laki itu yang nggak mudah untuk dijaga adalah pertama matanya. Kedua kupingnya. Terus mulutnya, abis itu kelaminnya tak. Iya sih. Berarti tapi ada yang perawan ada gitu. Ada yang perawan. Yang cantik masih perawan pun ada. Tapi nggak banyak. Nah menurut lu cowok model kayak gitu tuh cowok model mau diapain sama lu gitu, maksudnya dia brengsek, dia melakukan having sex dengan lain, free sex dan lain, tapi dia masih berharap kayak gak adil gak sih, maksudnya kayak gak tahu diri gak sih menurut lu ya, itu gimana? Ya gue bilang lu cukup introspeksi diri aja lah.
Perbaiki diri lo. Kalau lu nggak mungkin Tuhan kasih yang nggak sepadan, men. Karena itu yang gue pelajarin di agama gue. Tuhan gak bakal kasih yang lebih baik atau yang lebih buruk. Pasti Tuhan kasih yang pas buat lo. Itu sih yang benar-benar sepadan buat lo. Cerminan diri lo ya. Iya, kayak gitu. Apa yang lo tanam itu bakalan yang lo tuai. Gila. Jadi jangan pernah lo berharap lebih, lu brengsek terus lu mintanya yang perawan lah, yang baik-baik lah. Oh, di Jakarta susah men cari yang kayak gitu. Jangan ngimpi. Lu kebanyakan ngimpi dan imajinasi sih ya, menurut gue. Iya. Oke. Kalau ada dalam seks itu kan ada fetish namanya ya. Gitu. Lu fetish lu itu apa kalau ke cowok? Pertama dari fisik ya, kalau dari fisik gue suka cowok yang gondrong, yang bewokan, yang tatoan, yang sama-sama suka seni. Karena nanti ketika gue menikah pun gue masih bisa berkesenian bareng gitu. Walaupun gue gak kerja, tapi gue bisa menghasilkan uang dengan berkesenian bareng sama dia. Itu sih yang pengen gue lakuin. Sorry, gue ketawa bukan karena apa. Di sini ada cowok gondrong, brewokan, tatoan. Tapi mereka gak pacaran. Oke. Aduh, Riz, lu jangan itu dong. Jangan so-soan gitu loh. Gue mau gondrongin rambut juga ntar lagi nih. Nah, kayak lu kayak ngeliat cowok dari gondrong ya namanya. Maksudnya hal lebih dalam lagi tuh. Lu kalau ngeliat dia becek aja lah, horny aja gitu. Itu ketika dia melakukan apa gitu. Ada kan cewek yang kayak dia gak kuat ngeliat cowok cuman gigit bibir doang gini doang gitu atau gimana gitu. Kalau lu itu seperti apa? Yang ketika dia bisa mainin alat musik, men. Kalau dia mainin alat musik, lu mau main gitar pun, nyanyi pun, nge-DJ pun. Gue pernah juga sama DJ. Terus dia bisa main piano, itu poin plus buat gue. Karena menurut gue itu sesuatu skill seksi ya seksi. Kalau ecek-ecek kan juga musik? Enggak. Itu enggak. Gue bisa main ecek-ecek. Itu juga gue bisa. Jadi kalau dia main musik kan gue bisa sambil joget-joget dikit ya. Oke. Atau sambil main musik ya melakukan seks. Ini nih gue mau nanya nih. Fantasi yang ingin lu lakuin sama pasangan lu, bolehlah dibocorin. Siapa tahu nanti cowok-cowok melakukan yang deket sama lu gitu kan. Tapi lu aman kan? Ini lu jomblo apa bukan sih? Gimana? Jomblo. Oh jomblo, oke aman berarti ya. Untuk cowok-cowok nih ya, yang fantasinya Holga itu seperti apa? Lu, apa sih fantasi lu yang kayak, gue pengen banget ngelakuin ini. Kan banyak ya orang berpasangan tuh kayak jarang banget gitu lo ngomongin fantasi. Padahal tuh fantasi kan penting gitu kayak, lu pakai baju SMP dong gitu kan. Bisa ada aja gitu tuh. Atau enggak lu melakukan apa kayak gitu tuh. Nah kalau fantasi lu tuh seperti apa sih? Gue pengen ML sambil main piano. Pasangan gue yang main piano ya. Terus gue duduk di pangkuannya dia, hadapan sama dia. Terus dia sambil mainin nada-nada dan goyangan gue ngikutin iramanya men. Gue kebayangin. Terus gue bakalan jambak dia dari belakang sambil dia... Ya lo tau lah kan hadap-hadapan ya kan. Oke. Oh itu yang lu pengenin. Beri gue waktu sebentar untuk minum. Gitu sih. Oke. Dan itu belum pernah gue coba. Mungkin kalau ada yang mau. Semoga ini banyak nonton cowok-cowoknya ya. Yang deket-deket lu ya. Ada sih yang dia video call sama gue sambil main piano sih ada tak. Gue bilang gila, gue gak kuat. Gue udah bilang gitu sama dia dan gue bilang. Lu bilang? Gue bilang, bisa gak sih ketika lo main piano gue ada di situ. Gue bilang. Terus sama jawabannya? Iya nanti ya. baru gitu sih tak. Belum melakukan lah ya. Karena bangku piano itu cuman buat satu orang yang gue tahu. Ya gue kalau badan gue lumayan agak berat ya kan, takutnya pas lagi duduk di pangkuannya patah, ya zong dong, nggak jadi, kayak males gitu ya kan, langsung drop. Langsung hancur, langsung hilang moodnya ya. Gue mau nanya deh sekali lagi. Ini masalah pribadi sih. Kayak, lu pernah melakukan seks itu yang paling liar tuh di mana dan ngapain gitu loh. Kan Adi itu adrenalin loh, ada salah satu seks orientasi gitu, kayak kelainan seks gitu. Terus di mana tuh? Gue pasti suka mengeksplor sama pasangan gue ya, kayak yang parah.
Gue pernah ditetesin pakai lilin ke BDSM. Iya. Ke bagian badan-badan gue sampai ke paha, sampai ke sakit, dada. kan? Iya, perih awalnya doang sih, tapi setelah itu kering ya cuman berbekas doang. Lu suka? Iya, lumayan. Karena sensasi itu gue nggak bakal bisa dapat di pasangan gue yang lain, Iya. tak. Karena itu cukup sekali sih. Lu bukan tipe yang ngomong gak sih? Kayak gue pengen ini deh gitu. Iya, pasti gue ngomong Lu sama ngomong ya? pasangan gue, pasti gue ngomong. Oke. Terus gue pernah ditetesin whisky seluruh badan gue, kepuser-puser. Terus pernah di badan gue ditaruhin sushi. Oh. Gue telanjang di atas meja, badan gue ditaruhin sushi, gue pernah. Jadi dia makannya langsung pakai mulut ya, nggak pakai Sama suku. pasangan lu kan? Iya, sama pasangan gue. Oke. Itu lokal, orang lokal. Orang lokal. Wow, hebat sekali. Gue kira bule loh. Oke. Gue juga pernah sama bule, tapi sama bule nggak sampai kayak gitu, biasa aja. Apa sih bedanya orang bule sama lokal tuh? Lebih. Karena gue sebagai orang lokal tuh kayak insecure gitu kalau ada cewek yang bilang gue lebih suka bule, anjing. Gue juga, emang lu udah pernah nyobain lokal apa lu? Kadang bule tuh lebih romantis ya, tak. Maksudnya dia tahu, maksudnya dia bisa memuasin lo sebelum dia masukin barangnya. Oke, dia lebih mengerti ya. Iya, Walaupun tanpa perasaan dia mengerti lah gimana enaknya cewek gitu ya. Iya. Oke. Dan lu kalau suruh milih lokal apa bule? Sebenarnya gue pengennya bule sih, tak. Oh, pengennya lu bule ya. Pengennya bule. Tapi kan biasanya kalau bule gak agama ya, gak Iya, religius. makanya susahnya kayak gitu. Oke. Di Indonesia ini susahnya kayak gitu, sedangkan gue maunya yang serius-serius, yang sah. Gue Insecure gue jadi cowok aja. Oke, no problem. Nah itu pilihan masing-masing. karena gue mau memperbaiki keturunan gue juga ya. Karena iya, pesen bener-bener dari juga. orang tua gue kayak kakak gue yang pertama nikah sama orang Padang Muslim. Jadi bokap gue tuh pengen ketika dia punya cucu tuh cucunya ada yang matanya sipit, ada yang rambutnya blonde, ada yang keriting. Bokap gue tuh pengennya kayak gitu. Karena bokap Bahagia gue tuh sekali. sosiologi. Jadi dia emang gak rasis dan gak agamais. Jadi dia pengen punya cucu tuh yang dari bermacam-macam ras. Kan lucu tuh. Dan gue berharap seluruh orang tua tuh seperti itu aja. Kayak gitu. Ya asik gitu loh, maksudnya kenapa sih harus lu orang ini nikah sama ini, lu nikah ini sama satu suku dan lain-lain. Indonesia luas gitu, maksud gue kenapa lu gak explore lagi, kenapa apa takut uangnya hilang atau Dan gimana? kadang gue juga insecure ya, kayak kehidupan gue terlalu bebas dalam artian bebasnya bukan liar. Kayaknya susah gitu ketika gue harus dapet pasangan yang Batak karena gue ada darah Batak, kayaknya susah deh gitu. Iya. Gue Jawa, aduh apalagi Jawa men, lu lihat cewek tatoan begini begitu, aduh begajulan nih kayaknya susah. Dan lebih mudah ke bule kayaknya yang lebih terbuka. Lebih open-minded lah ya orang pola pikirnya. Oke Olga, ini pertanyaan gue sebenarnya sudah habis. Banyak sih pertanyaan gue, cuman I have a game sekarang gitu ya. Gue punya game untuk lu jawab cepet. Ini gamenya caranya, peraturannya ada 2 pilihan. Gue sebutin, lu jawab cepet dan lu sebutin alasannya. Wow. Right? Oke. Are you ready? Yes. Oke. Kalau gue bilang A atau B, lu jawabnya cepet A atau B gitu. Nanti lu sebutin jawabannya. Apa alasannya seperti apa? Kaya atau ganteng? Kaya. Iyalah coy, gue lahir bukan dari anak orang kaya. Capek gue miskin men. Gue aja masih berjuang sampai saat ini buat menghasilkan uang. Lo ya yang masih miskin jangan harap. Karena realistis men. Lu setelah menikah, banyak orang yang nikah muda terus gagal, nikah cuma sebulan 4 bulan misalkan lahir anak pertama terus cerai karena lebih besar faktor ekonomi. Oke. Gue gak mau sih yang kayak Berarti gitu. lu lebih milih orang Makanya kaya. gue minimal pacar gue pinter. Oke, pinter nyari duit lah ya. Oke, deal. Kelihatannya Haris patah hati dia. Dia tidak merasa pintar. Oke, yang nomor 2 sekarang. Gede atau panjang? Gede. Oke. Karena dengan gede itu lebih mudah coy untuk gue udah enak nih. Oke. Kalau panjang kayaknya walaupun panjang kecil kayaknya ngelos gitu ngapain. Capek-capekin ngangkang men. Oke. Capek ngangkang ntar gemeteran kayak. Oke. Enak enggak gemeteran doang ngapain anjir. Padahal tadi tuh maksud gue tuh gede atau panjang tuh hal barang gitu ya. Canda emang ke situ kok. Oke, yang ketiga sekarang. Di atas atau di bawah? Di atas. Oke. Karena gue
Karena gue bisa keluar ketika gue yang kontrol, Mel. Oh, lu orang yang dominan ya? Ya, tapi gue nanya dulu sih. Jangan bilang lu udah keluar, tapi gue belum di atas. Kayak misalkan dia bakalan kasih kode, aku udah mau keluar nih. Oke, gantian gue yang harus di atas. Oke. Tapi lu seringnya orgasme mau di atas? Iya. Oke. Karena cuman gue sendiri yang tahu di mana. Iya, enaknya di mana gitu ya, lu bisa ngatur ya. yang enaknya gimana? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya. Capek ternyata lu. Oke, emang hela nafas, tak? Iya, kayak dari tadi lu mancing mulu kayaknya. Gue kan cowok, cowok normal. Kalau lihat cewek ya begitulah ya. telan napas dulu. Telan napas aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ditelan atau dibuang? Tergantung, tak? Kan suruh pilih salah satu. Tergantung, boleh gak sih? Gak boleh. Boleh. Tergantungnya kenapa dah? Kalau gue udah cinta banget, gue tahu dia cuman sama gue, pasti gue telan. Oke. Kalau gue baru kenal ya, gue buang lah, gue lepeh walaupun masuk ke mulut gue ya. Gue lepeh gitu, men. Tapi seriusan, gue nanya deh ke cewek. Kalau ditelan tuh apa namanya? Apa? Happy gak sih? Maksudnya suka gak sih kalian tuh? Kalau gue udah sayang banget dan gue tahu dia sayang banget sama gue, pasti gue telan, tak? Okay. Dan rasanya pasti beda banget. Karena jujur aja ya. Ditelan tuh bagi cowok itu adalah sebuah kepuasan tersendiri. Iya. Kepuasan tersendiri. Makanya kalau kata gue, gak harus stop. Nanti gue disomasi. Gak. Oke, lanjut selanjutnya. Next. Karena gue di sini host bukan narasumber. Aduh, tapi gue mau tanya, kalau cowok itu lebih suka ditelan atau dilepas ya? Ditelan ya? Lu ditelan? Payah banget sih. Lu kok lu ditelan apa dilepeh? Lu sayang? Enggak. Lu? Tapi ditelan sebenarnya enak kalau lu punya feel, tak? Kalau lu nggak punya feel ya ngapain anjir? Iya. Emang lu udah tahu tuh itu sperma enggak, bersih ya, sehat atau enggak ya? Iya, itu. Oke. Lebih ke situ berarti Iya. ya. Jadi bukan masalah jijik sebenarnya ya. Oke. Toh juga ditelan kan gak bakalan hamil, men. Iya sih. Ya bukan maksudnya iya. Maksudnya kan ada yang berpikiran sperma itu kan jorok ya. Tergantung. Iyalah. Ya lu, maksudnya kita kan dari sperma. Jika lu jorok. Oh deh Steve, ternyata lanjutnya. Nanti lu gali gue tambah dalam, gue bahaya nanti. Jangan. Oke, tadi sampai mana ya? Oh ditelan dulu bang. Sekarang selanjutnya. Durasi atau ukuran? Ya minum dulu lagi. Ukuran. Kenapa alasannya ukuran? Kalau ukuran tuh bisa kasih enak, tak? Kalau kecil mah gak enak. Kalau gede ya lumayan enak. Enak banget. Oke. Kalau durasi kalau lama tapi kecil ya ngapain? Oke, kalau gede tapi bentar gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi itu kan maksudnya lu belum orgasme. Yang penting bentarnya kayak dia bakalan kasih kode ke gue udah mau keluar nih. Oke, saatnya gue di atas. Let's say gini nih. Oke. Durasi itu kan berarti sampai lu orgasme kan. Iya. Kalau ukuran kan belum tentu lu orgasme, dia orgasme gitu bentar cuman sekitar 1 menit 2 menit gitu. Tapi lu enak, belum orgasme. Tapi enak. Tapi lu kan gak dapet orgasmenya. Gak apa-apa. Tapi gue enak. Oh, no problem bagi lu Iya. ya. Oke. Daripada lu kecil tapi lama capek-capekin ngangkang, Kak. Iya sih. Kok iya sih, gak tahu juga sih, gue gak pernah ngangkang anjing. Capek-capekin ngangkang, udah ngangkang lu sampai gemeteran, tapi lu nggak enak, ngapain? Oke. Kalau gue sih mendingan enaknya sebentar, gue nggak perlu capek. Oke. Berarti lu tipe orang cewek yang lu nggak peduli lu orgasme atau enggak berarti? Iya. Oke. Yang penting gue bisa puasin pasangan gue. Oke. Tapi lama kelamaan gue bakalan request, nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Jangan kayak gini dong, gue kentang banget ini. Pasti gue bakalan ngomong, karena hubungan yang harmonis tuh terjalin karena lu enak, gue enak. Iya sih. Iya. Dan itu bisa dikomunikasiin. Bisa sih. Dikomunikasikan. Lo gimana sih buat gue dapet dulu dong? Lu punya lu udah gede nih, tapi kok cuma sebentar doang sih? Bisa dilatih. Kan gue bilang belajar seks lebih mudah daripada belajar agama, men. Iya betul sekali. Oke. Cepat atau pelan? Cepet. Oke. Kenapa kalau cepet? Sensasinya lebih oke, tak? Bukannya kalau pelan kan
Kalau bisa pilih gue pelan dulu, cepet, terus pelan lagi, terus cepet. Tapi karena ini pertanyaannya cepet atau pelan, Iya, lu gue lebih suka menikmati cepet. yang mana? Lebih Gue cepat lebih suka berarti. yang cepet. Oke. Karena lu gak perlu buang-buang waktu terlalu lama. Kalau enak ya enak aja. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Udah cepet banget sih. Gue belum keluar juga. Nanti setelah kamera off baru kita lanjutin. Gak bercanda. Oke. Kasar atau lembut? Kasar. Oke. Kenapa kalau kasar? Karena disakitin lu kok suka. Karena gue udah biasa yang lembut-lembut, tak tahu juga yang lembut bakal ninggalin gue. Au. Kalau yang kasar kan kayak lu cari di mana men yang bisa dikasarin. Tapi cukup di seks aja ya dikasarin. Kalau lu punya masalah terus lu kasar udah nggak bisa, say bye bye. Oh ya di seks ya, Iya. intinya di seks ya, bukan perlakuannya ya. Iya. Dan ketika gue mendapatkan perlakuan kasar cuma sama dia, sama laki-laki yang lain belum tentu dia bisa kasarin gue. Oke. Oke, terima kasih Olga. Ini permintaan gue terakhir. Apa? Gue pengen denger desahan lu. Cukup. Terima kasih Olga. Makasih udah cerita di sini. Makasih juga. Gue boleh kirim ini gak sih? Maksudnya gue Salam. Bukan kirim salam. Kayak radio dong. Gue mau kasih tahu ke mungkin keluarganya mantan. Oh ya boleh. Dan pesan-pesan buat orang lain, orang tua yang lain. Oke, boleh. Kayak pertama gue kasih pesan buat orang tua yang lain kayak janganlah buat menjodohkan karena apa yang menurut lo baik belum tentu baik. Dan buat cewek-cewek yang dijodohin, ikutin apa kata hati nurani lo. Kayak kalau lu nggak bahagia buat apa lu jalanin, itu sama aja pembohongan. Lu bohongin diri lu sendiri, lu bohongin keluarga lo, dan lu bohongin pasangan lo. Buat apa lu jalanin lu nggak bahagia. Dan buat keluarga mantan gue minta maaf. Kalau gue pun pergi, gue nggak bilang sama keluarga mantan gue kalau gue pergi. Dan di sini gue pengen bilang kalau gue minta maaf pernah mengecewakan dia dan keluarganya. Gue minta maaf karena gue tahu mungkin sampai saat ini pun gue gagal, mungkin karma yang dulu pernah gue lakuin kali ya coy. Dan gue nggak pengen nyimpen dendam, nyimpen luka, dan gue pengen berdamai sama masa lalu gue. Itu aja sih. Thank you ya Ta udah kasih gue tempat untuk bercerita. Ini gak adil nih. Satu lagi deh, karena menyambung dari perkataan lu. Itu kan yang belum menikah, belum dijodohkan. Kalau bagi yang sudah dijodohkan dan sudah menjalankan, tidak bisa ngapa-ngapain, apa pesan lu untuk mereka? Ya kalau mereka udah terlanjur, udah punya anak satu, ya berusahalah cintai pasangan lo. Gak ada yang pengen bercerai tak. Apalagi lu udah punya anak, kasihan anak lo. Pikir panjang. Kalau lu masih baru-baru dan lu belum punya anak, lu boleh ambil keputusan kayak yang gue pilih. Tapi kalau lu udah punya anak, ya lu harus berkorban banyak, men. Sorry gue bilang itu, karena itu realistis. Lu ketika lu janda, lu punya anak satu, belum tentu lu bisa dapet pasangan yang lebih baik, yang bisa nerima lu karena lu udah punya anak satu, susah. Mungkin gadun iya ada, tapi pasangan lain belum tentu, apalagi keluarganya. Oke, thank you Olga. Seru sekali per podcastan ini ya, bahasnya aneh-aneh soalnya. Oke, makasih buat teman-teman yang punya cerita menarik, punya pengalaman hidup menarik atau profesi yang menarik. Silakan DM di Instagramnya Ability Channel atau enggak email di abilitychannel2020@gmail.com. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, share, subscribe, bunyikan tombol loncengnya, dan jangan lupa tonton sampai selesai. Jadi jangan nonton sebentar langsung komen yang aneh-aneh, tontonlah sampai selesai, oke? Oke. Thank you. This is Ability Channel, everything about your ability. Thank you.